Halo Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait bagaimana kita menyusun laporan observasi praktik kinerja rekan sejawat. Bapak dan Ibu, ketika kita menyusun rencana hasil kerja, kita lihat di sini Bapak dan Ibu, pada rencana hasil kerja, pada poin yang kedua tentang bukti dukung, itu ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Di sini Bapak dan Ibu, satu observasi sebagai pelaku dan satu lagi sebagai pengamat secara bergantian setara dengan 8 poin. Bukti dukungnya adalah laporan. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya mencoba menyusun sebuah laporan terkait bukti dukung pada RHK, yaitu observasi praktik kinerja rekan sejawat. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah laporan observasi praktik kinerja rekan sejawat yang telah saya susun. Yang pertama saya buat ada pendahuluan Bapak dan Ibu. Pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, meningkatnya kompetensi guru merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru adalah melalui observasi praktik pembelajaran rekan sejawat. Observasi ini memungkinkan guru untuk saling berbagi pengalaman, ide, dan strategi pembelajaran, serta mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Kemudian ada buat di pendahuluan juga ada tujuan, ya. Tujuan daripada observasi praktik pembelajaran rekan sejawat yaitu yang pertama, meningkatnya pemahaman guru tentang berbagai praktik pembelajaran yang efektif. Kemudian meningkatnya kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Selanjutnya memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada yang ketiga, ada manfaat Bapak dan Ibu. Pada manfaat observasi praktik pembelajaran rekan sejawat ini saya buat ada bagi guru observer, ya, yaitu memperoleh pengetahuan dan wawasan baru tentang strategi pembelajaran yang efektif, kemudian meningkatkan kemampuan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif, kemudian memperkuat refleksi diri terhadap praktik pembelajarannya sendiri. Kemudian ada bagi partisipan atau yang diobservasi, memperoleh umpan balik yang konstruktif, ya, kemudian meningkatnya kesadaran diri tentang kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, mendapatkan ide dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian bagi peserta didik, Bapak dan Ibu memperoleh pembelajaran yang lebih berkualitas dengan guru yang terus belajar dan berkembang, kemudian terpapar pada berbagai strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, dan terakhir adalah meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Kemudian bagian kedua, saya buat ada persiapan observasi praktik pembelajaran. Ya. Pada persiapan observasi praktik pembelajaran rekan sejawat, ini saya buat yang pertama diskusi persiapan observasi praktik pembelajaran rekan sejawat. Ini saya buat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 bertempat di ruang kantor SD Negeri Aceh Tamiang. Telah diadakan diskusi persiapan praktik pembelajaran rekan sejawat. Diskusi ini dihadiri oleh kepala sekolah dan seluruh guru SD Negeri Aceh Tamiang. Kemudian di sini ada tujuan diskusi, ya, menjelaskan tujuan dan manfaat observasi praktik pembelajaran rekan sejawat, menyepakati instrumen observasi yang digunakan, membentuk kelompok-kelompok observasi, menjadwalkan waktu dan lokasi observasi. Kemudian pelaksanaan observasi praktik pembelajaran rekan sejawat ini dilaksanakan, ada waktu dan lokasi observasi, kemudian ada instrumen observasi. Waktu dan lokasi observasi ini saya buat di sini, observasi praktik pembelajaran dilaksanakan pada hari Senin 5 Februari 2024 pukul 10.30 sampai 12.00 WIB di SD Negeri Aceh Tamiang. Kemudian ada instrumen observasi, Bapak dan Ibu. Instrumen observasi yang digunakan adalah lembar observasi yang telah disepakati dalam diskusi persiapan. Lembar observasi tersebut berisi aspek-aspek penting dalam pembelajaran seperti tertera pada tabel berikut. Jadi di sini saya mencoba menyusun instrumennya, Bapak dan Ibu. Ada dua instrumen yang saya buat.
Yang pertama adalah instrumen observasi praktek kinerja berdasarkan rencana hasil kerja pada platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu tentu masih ingat ketika Bapak dan Ibu menyusun RHK, itu berdasarkan dimensi dari rapor pendidikan. Coba kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Ini ada tabel dimensi. Ya, tentu Bapak dan Ibu masih ingat di sini ada dimensi manajemen kelas. Salah satunya Bapak dan Ibu milih keteraturan suasana kelas misalnya, kemudian penerapan disiplin positif, kemudian dukungan psikologis, ada ekspektasi pada peserta didik, dan terakhir ada metode pembelajaran. Bapak dan Ibu, di metode pembelajaran ada instruksi yang adaptif, dan seterusnya ada 3, ada instruksi pembelajaran, dan ada aktivitas interaktif. Bapak dan Ibu, tabel daripada rubrik observasi kelas ini sudah saya share Bapak dan Ibu pada video sebelumnya dengan judul, kalau tidak salah, cara mengisi form observasi kelas berdasarkan Perdirjen nomor 7607. Saya sudah sematkan linknya pada deskripsi video tersebut. Jadi, instrumen ini Bapak dan Ibu saya buat berdasarkan RHK, dimensi rapor mutu pendidikan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa sesuaikan, ini nomor 1 misalnya, fokus perilaku guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ini ada pada tabel tadi. Perilaku yang dianjurkan guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Kemudian di sini Bapak dan Ibu berikan tanda checklist pada kolom yang sesuai. Ini dilakukan dan sudah efektif, perilaku yang dianjurkan ini, kemudian dilakukan tapi belum efektif, belum dilakukan. Jadi nanti Bapak dan Ibu, observernya silahkan checklist ketika melakukan observasi praktik kinerja pada teman sejawat. Kemudian kalau Bapak dan Ibu observer tuh memberikan catatan, silahkan berikan catatan di sini. Jadi nanti Bapak dan Ibu saya ingatkan sekali lagi ini disesuaikan dengan rencana hasil kerja yang Bapak Ibu pilih pada platform Merdeka Mengajar. Ini instrumen yang pertama Bapak dan Ibu, ada 3, silakan disesuaikan. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada rekomendasi observer. Apa rekomendasinya? Silahkan ditulis di sini. Kemudian di sini ada refleksi dan tindak lanjut. Ini berdiskusi antara observer dan partisipan. Kemudian tabel yang kedua adalah instrumen observasi skenario pembelajaran. Bapak dan Ibu, di sini saya buat pada instrumen ini ada nomor aspek yang diamati atau pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan. Ini meliputi guru memasuki kelas dengan tepat waktu dengan menyapa dan memberi salam. Ada tidak dilakukan. Kalau dia ada, klik checklist. Kalau tidak ada, klik kurang sesuai. Kalau ada tapi belum lengkap, klik kurang sesuai. Kalau tidak ada sama sekali, klik tidak ada. Kalau observer membutuhkan catatan, silakan catat di sini. Kemudian guru menyapa siswa dengan ramah. Guru mengecek kehadiran siswa. Ini pada kegiatan pendahuluan. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti, Bapak dan Ibu. Guru menyampaikan materi secara runut dan jelas, guru menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penutup. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, silakan memberikan rekomendasi, observer memberikan rekomendasi, kemudian melakukan refleksi dan tindak lanjut. Observer dengan partisipan itu berdiskusi untuk melakukan refleksi dan tindak lanjut. Sengaja di sini saya tidak memberikan nilai, Bapak dan Ibu, karena memang tujuan observasi ini bukan mencari nilai rendah atau tinggi, tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian bagian yang selanjutnya ada tindak lanjut, refleksi observasi praktik pembelajaran. Ya, setelah observasi selesai, guru observer dan partisipan melakukan refleksi bersama. Ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan praktik pembelajaran yang diamati, umpan balik yang konstruktif untuk partisipan, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nanti boleh dicatat di sini. Kemudian rencana tindak lanjut berdasarkan refleksi.
Ya, ini ada mempelajari strategi pembelajaran baru dan seterusnya. Baru terakhir adalah kesimpulan. Observasi praktik pembelajaran rekan sejawat merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian, Bapak dan Ibu ada lampiran. Nah, lampiran yang pertama dokumentasi kegiatan, nanti silakan Bapak dan Ibu buat dokumentasi kegiatannya. Kemudian ada lembar instrumen observasi. Nah, nanti Bapak dan Ibu baru dikerjanya di sini silakan checklist pada lampirannya ini. Ini ditandatangani oleh guru yang diobserver, kemudian guru observer. Ini salah saya buat di sini guru yang diobservasi. Kemudian yang di bawah juga sama, ini lampirannya, ini guru yang diobservasi. Oke, Bapak dan Ibu, kemudian di bawah sini dibuatlah mengetahui kepala SD sesuai dengan sekolah tempat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, laporan observasi praktik kinerja rekan sejawat ini saya buat sesuai dengan rencana hasil kerja pada pengelolaan kinerja guru, terutama pada instrumen observasi praktik kinerja berdasarkan rencana hasil kerja guru. Ini saya usahakan sesuai. Bapak dan Ibu silahkan ini laporan Bapak dan Ibu unduh di deskripsi pada video ini, linknya saya tautkan nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bapak dan Ibu boleh rubah sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu boleh Bapak Ibu menambahkan misalnya lembar pengasahan, daftar isi, kata pengantar, cover supaya lebih indah laporan kita tentunya. Kalau belum rapi silakan Bapak dan Ibu rapikan. Demikianlah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya buat ini bisa menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu, bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi Bapak dan Ibu, bagi kita semua tentunya. Semangat berbagi, semangat belajar, jangan lupa bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.